الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Ikhwah dan juga akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kembali kita lanjutkan kajian kitab Mustalahul Hadis. Semoga yang kita bahas diberikan manfaat, diberikan keberkahan, diberikan penambahan wawasan untuk kita semuanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-mukhadram ta'rifuhu
Al-mukhadram man amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa lam yajtami' bihi. Di sini musannif rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan al-mukhadram itu adalah man amana bin Nabi, adalah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hayati, dalam kehidupan beliau. Artinya orang ini yang masuk dalam kategori mukhadram itu adalah orang yang di saat Nabi Muhammad beliau hidup, mereka telah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sini walam yajtami' bihi. Tetapi orang ini walam yajtami' bihi, tidak berkumpul ataupun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut sebagai mukhadram. Ya ikhwah, ada sebagian orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka itu menjumpai masa-masa jahiliyah dan menjumpai masa-masa Islam. Di saat Nabi Muhammad beliau hidup, mereka pun telah ada, yaitu orang-orang mukhadram nanti ini. Dan sebagian di antara mereka itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman mereka ini tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut sebagai mukhadram. Disebut sebagai mukhadram. Mukhadram itu sendiri ya ikhwah, ini secara bahasa itu artinya adalah al-qat'u wa ja'lu syai'i baina hadza wa hadza. Yaitu kata khadram atau khadramah itu adalah menjadikan sesuatu antara dua hal ataupun bainal amrain, menjadikan sesuatu antara dua hal. Ini adalah istilah khadramah ataupun mukhadram secara bahasa. Ini kenapa untuk istilah orang yang hidup di zaman ini, sebagian usia mereka menjumpai masa-masa jahiliyah, sebagian yang lain menjumpai masa-masa Islam, dan mereka telah beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak bertemu dengan beliau. Tadi ini yang disebut sebagai mukhadram. Ini kata Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah. Beliau mengatakan al-mukhadram mutaraddidun baina sahabati li idraki zaman al-jahiliyah. Jadi mukhadram itu adalah orang yang berkutat ataupun berada dalam pengertian sahabat, karena mereka itu ataupun orang ini mukhadram ini menjumpai zaman jahiliyah dan juga zaman Islam, dan antara masuk dalam kategori tabi'in karena mereka ini tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini ya ikhwah, jadi tadi ini mukhadram itu adalah sesuatu yang diletakkan di antara dua hal secara bahasa. Ini kelompok orang-orang ataupun golongan orang-orang yang dimasukkan dalam kategori mukhadram. Kenapa kok disebut sebagai mukhadram? Karena saat mereka itu mau dimasukkan dalam kategori sahabat, tapi muskilahnya walaupun mereka ini hidup di zaman Nabi Muhammad, tapi masalahnya mereka ini tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Jadi mau dimasukkan dalam kategori sahabat nih. Para sahabat itu, mereka disebut dengan sahabat, itu adalah di saat mereka itu bersama dengan Nabi Muhammad SAW, hidup bersama dengan beliau dalam keadaan beriman. Pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang mukhadram ini saat mereka itu mau dimasukkan dalam kategori sahabat, memang mereka hidup di zaman Nabi Muhammad. Dan mereka telah beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuman mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Sehingga saat mau dimasukkan dalam kategori sahabat, maka ini tidak masuk. Dan saat mereka itu mau dikategorikan sebagai para tabi'in, tapi muskilahnya mereka ini hidup ataupun menjumpai masa-masa jahiliyah
dan menjumpai masa-masa Rasulullah SAW di saat beliau hidup. Oleh karena itu mereka ini dibuatkan suatu istilah yang disebut sebagai mukhadram. Jadi mereka ini bukan termasuk para sahabat, karena walaupun mereka ini telah sezaman ataupun hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, cuman untuk masalah bertemu dengan Nabi Muhammad tidak terpenuhi. Oleh karena itu mereka dimasukkan di dalam kategori tabi'in, karena mereka ini hanya bertemu dengan para sahabat. Berarti sebagaimana tabi'in pada umumnya. Kemudian di sini ya ikhwah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, wal mukhadramun tabaqatun mustaqillatun baina sahabati wat tabi'in. Jadi mukhadramun itu adalah tabaqah, nanti insyaallah kita sebutkan di sini juga disebutkan kenapa beliau atau para ulama-ulama ahli hadis mereka membahas tentang kegolongan mukhadramun. Nanti insyaallah akan disebutkan di antara tujuannya. Wal mukhadramun tabaqatun mustaqillatun baina sahabati wat tabi'in. Jadi mukhadramun itu adalah suatu tabaqah ataupun suatu level generasi yang independen antara sahabat dan juga para tabi'in. Wa qila bal hum min kubarit tabi'in ataupun kibarit tabi'in. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mereka ini mukhadramun itu adalah termasuk dalam kategori para tabi'in yang senior, para tabi'in yang senior. Wa qad awsalahum ba'dul ulama'i ila nahwi 40 syakhsan faminhum. Sebagian ulama ya ikhwah, ada yang mengatakan bahwa jumlah para mukhadramun itu sampai mencapai 40 orang jumlahnya. Ini tentunya di sini ya ikhwah, ini ada khilaf di antara para ulama. Menyangkut masalah berapa bilangan para mukhadramun. Jadi adadut tabi'in al-mukhadramin ini mereka para ulama berbeda pendapat. Tergantung ijtihad mereka. Misalkan termasuk dinukilkan oleh Al-Hafidz As-Sakhawi rahimahullah. Beliau mengatakan tentang perkataan dari Imam Muslim rahimahullah bahwa mukhadramun itu berjumlah 20. Ada yang mengatakan sampai berjumlah 100. Ini adalah pendapat dari Imam Mughlatai rahimahullah. Ada yang mengatakan tadi ini disampaikan oleh beliau dalam kitab ini, yaitu sampai mencapai 40 jumlahnya. Faminhum, di antara mereka adalah Al-Ahnaf bin Qais, Al-Aswad ibn Yazid, Sa'ad bin Iyas, Abdullah bin Uqaim, Amr bin Maimun. Kemudian di sini adalah Abu Muslim Al-Khawlani rahimahumullah jami'an, An-Najashi Malikul Habasyah rahimahumullah jami'an. Mereka ini adalah semua masuk dalam kategori mukhadramun. Kalau kemudian ditanya ini kira-kira kenapa ini para ulama ahli hadis mereka membuat suatu bab khusus tentang mengkategorikan sebagian ulama di zaman sahabat, di zaman para tabi'in dimasukkan dalam kategori mukhadramun. Yang kemarin kita bahas ya ikhwan tentang masalah para sahabat. Ini kenapa istilah para sahabat kok muncul di sini di dalam istilah ulama-ulama ahli hadis? Karena alasannya di antaranya kemarin yang telah kita bahas itu adalah tidak ada ataupun tidak akan diakui orang yang mengaku sebagai seorang sahabat setelah masa 100 tahun setelah Nabi Muhammad beliau bersabda kemarin yang kita sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu. Ini untuk para tabi'in ya ikhwas sekalian. Para tabi'in ini, perhatikan di sini para tabi'in. Ini kan mereka tidak menjumpai masa-masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun yang di sini mukhadramun itu adalah mereka, sebagian di antara mereka hidup semasa dengan Nabi Muhammad dan beriman kepada beliau, cuma tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya orang yang masuk dalam kategori mukhadramun ini mereka membawa suatu hadis ataupun meriwayatkan suatu hadis, langsung mereka mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya di sini mukhadram termasuk di antaranya di sini adalah Al-Ahnaf bin Qais. Kalau seandainya beliau mengatakan qala Rasulullah, Nabi Muhammad beliau bersabda, ini kategorinya hadisnya ini adalah termasuk
hadis yang mutasil sanadnya nyambung ataukah tidak? Ataukah beliau dimasukkan dalam kategori tabi'in? Karena beliau ini tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dibahas di sini ya ikhwas sekalian. Oleh karena itu di poin ba di sini beliau mengatakan wa hadisul mukhadram min qabili mursal tabi'i. Jadi hadis yang disampaikan oleh seorang mukhadram ataupun yang diriwayatkan oleh seorang mukhadram itu adalah dari sisi mursalut tabi'in. Artinya hukumnya, penilaian ataupun level hadisnya adalah sebagaimana hadis mursalut tabi'in. Mursalut tabi'in itu apa? Perlu kita ketahui sebelumnya ya ikhwan sekalian. Al-hadisul mursal. Ini yang sangat masyhur istilah tentang al-hadisul mursal. Itu di sini para ulama mereka berbeda pendapat tentunya. Berbeda pendapat antara ulama-ulama ahli fiqih atau fuqaha dan juga antara ulama-ulama ahli hadis. Yang ingin kita fokuskan di sini ini adalah yang kita ambil di sini ini adalah pengertian hadisul mursal yang disampaikan oleh generasi ataupun oleh para ulama ahli hadis. Kata mereka bagaimana? Ma rafa'u tabi'iyyu ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn saghiran kana tabi'i aw kabiran. Ini disampaikan oleh para ulama ahli hadis. Jadi hadis mursal itu adalah suatu hadis yang dimarfu'kan. Artinya dimarfu'kan di sini adalah yang diangkat disandarkan oleh seorang tabi'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik berupa perkataan, perbuatan ataupun ketetapan, baik tabi'in tersebut tabi'in yang senior ataupun tabi'in yang junior. Di sini ya ikhwah sekalian, misalnya ada seorang tabi'in misalnya adalah seorang tabi'in bernama Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Kalau seandainya dalam riwayat hadisnya beliau langsung mengatakan qala Rasulullah, di saat beliau meriwayatkan suatu hadis langsung beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib. Ini beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad dan beliau seorang tabi'in. Nabi Muhammad telah meninggal di saat Imam Sa'id bin Musayyib beliau hidup. Beliau hanya menjumpai generasi banyak dari kalangan para sahabat sehingga beliau masuk dalam kategori tabi'in. Di saat seorang tabi'in ini ya ikhwah, mereka itu mengatakan langsung di saat meriwayatkan suatu hadis, mereka langsung bilang qala Rasulullah, Nabi Muhammad beliau bersabda. Maka bagaimana di sini? Inilah yang disebut sebagai al-hadisul mursal. Al-hadisul mursal. Dan hadisul mursal ya ikhwah, ada khilaf di antara para ulama, tapi yang masyhur bahwa hadis mursal termasuk dalam kategori hadis yang munqati'. Hadis yang terputus sanadnya, artinya sanadnya tidak nyambung. Kalau sanad tidak nyambung maka nanti masuk dalam kategori al-hadisul dhaif, masuk dalam kategori hadis dhaif. Walaupun di sini tadi ini kita sampaikan ada khilaf di antara para ulama. Kenapa kok disebut ataupun dimasukkan dalam kategori hadis yang terputus sanadnya? Kita perhatiin di sini ya ikhwas sekalian. Tadi kita sampaikan bahwa para tabi'in itu mereka tidak mungkin bertemu dengan Nabi Muhammad. Kalau seandainya mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka tidak mungkin disebut sebagai seorang tabi'in. Pasti mereka akan disebut sebagai seorang sahabat. Ada seorang tabi'in yang tentunya dia tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Kok saat meriwayatkan suatu hadis, dia langsung mengatakan qala Rasulullah. Berarti ini sumbernya dari mana ini? Ada satu generasi yang dilongkap, yang tidak disebut-sebutkan, yaitu dari kalangan para sahabat. Karena begini ya ikhwah, misalkan di sini adalah generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in. Misalnya sahabat Imam Sa'id bin Musayyib rahimahullah, ini beliau di generasi yang ketiga di sini. Ini beliau tidak mungkin langsung mendengar Nabi Muhammad beliau bersabda. Mendengarnya dari jalur siapa? Mendengarnya adalah dari jalur para sahabat. Di saat Imam Sa'id bin Musayyib beliau langsung mengatakan qala Rasulullah, berarti ada nama seorang sahabat yang tidak disebutkan. Ini majhul. Tidak diketahui siapanya.
Kalau sahabat mungkin masih mending, mungkin masih bisa diterima. Cuman masalahnya dimungkinkan ada kemungkinan yang lain apa? Beliau ini tidak mendapatkan dari seorang sahabat, tapi mendapatkan dari tabi'in yang lainnya. Dari tabi'in yang lain, dari sahabat, baru kemudian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang tabi'in yang lain ini siapa? Apakah orangnya bisa diterima ataukah tidak? Apakah orangnya termasuk thiqah ataukah tidak? Sehingga di sini ini ada orang majhul yang tidak disebutkan siapa namanya. Berhubung dia itu majhul, tidak diketahui siapa orangnya, apakah dia thiqah ataukah dia kadzub, apakah dia hafalannya lemah ataukah tidak, apakah dia suka berdusta ataukah tidak, apakah mutamil kadzib ataukah tidak. Berhubung tidak diketahui keadaan atau ahwalur rawi di sini yang digugurkan, maka para ulama ataupun sebagian besar para ulama mengatakan bahwa hadis mursal itu masuk dalam kategori hadis yang dhaif. Kategori hadis yang dhaif karena sanadnya terputus. Tadi itu ada khilaf di antara para ulama apakah munqati atau tidak. Tapi yang jelas di sini rata-rata para ulama mengatakan bahwa hadis mursal termasuk dalam kategori hadis yang dhaif. Di sini kita perhatikan ya ikhwas sekalian. Di sini kita bicara masalah mukhadram. Mukhadram di sini hukumnya adalah sebagaimana para tabi'in hadis yang mereka riwayatkan, sebagaimana hadis-hadis yang diriwayatkan oleh generasi para tabi'in. Di saat mereka ini mukhadram ataupun para tabi'in langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini ya ikhwan, inilah yang disebut sebagai hadis al-mukhadram yang nanti hadisnya termasuk dalam kategori hadis mursal. Kita perhatikan lanjutan kata-katanya. Fa huwa munqati. Jadi hadis mursal ini, mursal tabi'in ataupun hadis yang juga yang diriwayatkan oleh seorang mukhadram itu adalah min qabilil mursal tabi'in. Jadi sebagaimana hukum dari mursal para tabi'in. Hukumnya apa? Fa huwa munqati, terputus sanad-sanadnya. Karena tadi itu ada sebagian nama dari sahabat ataupun dari tabi'in yang lain yang tidak disebutkan di sana. Kalau seandainya pengen nanti hadisnya, seandainya para tabi'in masih hidup. Kalau seandainya biar nanti hadisnya ini nyambung ke Nabi Muhammad, maka di saat mereka itu meriwayatkan suatu hadis, maka perlu disebutkan siapa nama sahabatnya. Ataupun kalau dia itu mendapatkan suatu hadis dari tabi'in yang lain, maka perlu disebutkan tabi'in tersebut siapa, baru kemudian pindah ke seorang sahabat, baru kemudian ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah begitu nanti maka sanadnya nyambung dan dimungkinkan masuk dalam kategori hadis yang sahih. Kalau tidak disebutkan langsung mengatakan qala Rasulullah, maka hadisnya adalah munqati, terputus sanadnya. Wa fi qabulihi ma fi qabuli mursal tabi'in min khilaf, dan juga di sini terdapat suatu khilaf, artinya khilaf ataupun ikhtilaf, perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Orang-orang mukhadram, khilaf yang terjadi di hadis mursalut tabi'in itu juga terjadi di dalam pembahasan al-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama-ulama generasi mukhadramin. Ini ya ikhwah yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan kita semuanya insyaallah. Kita cukup sekian insyaallah ya ikhwah untuk pertemuan ini dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.